NIM 123002137, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang cukup menarik, yaitu tentang biolistrik, mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia, yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT, dan Ibu Lailatul Kusnul Rizki, SST, MPH. Oke, simak terus video penjelasannya sampai akhir ya. Biolistrik merupakan daya listrik hidup yang berasal dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya perangsangan penginderaan. Listrik dibagi menjadi dua bagian, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan elektron bebas yang sudah terpisah dari atomnya masing-masing, tidak bergerak dan hanya berkumpul pada permukaan benda tersebut, contohnya kaca dan kain sutra. Listrik dinamis, aliran elektron bebas bergerak melalui konduktor. Selanjutnya ada macam-macam gelombang berdasarkan arah getaran gelombang. Yang pertama, gelombang transversal, gelombang yang arah rambat dan arah getarannya saling tegak lurus, contohnya gelombang elektromagnetik. Gelombang pada tali atau dawai, gelombang pada permukaan air. Yang kedua, gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling berhimpitan, contohnya getaran pada pegas dan gelombang bunyi. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, contohnya gelombang pada tali. Gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah atau gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik, contohnya gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Berdasarkan medium tempat merambatnya gelombang, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, contohnya gelombang bunyi, gelombang tali atau dawai, dan gelombang pada pegas. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya dan dapat merambat dalam hampa udara, contohnya sinar gamma, sinar X, atau sinar laser, cahaya, gelombang radio, TV, dan radar. Selanjutnya ada isyarat kelistrikan tubuh, merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif. Sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat kelistrikan tubuh yaitu meliputi EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EGG. Oke, jadi yang pertama ada EMG atau elektromiogram. EMG adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Cara kerja elektromiogram dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi dan ketika otot berelaksasi. Otot akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan tingkat aktivitas otot. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram, merupakan pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan di permukaan kulit. Irama jantung diatur oleh isyarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada S-anode atau simpul sinoatrial. Sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan, dekat muara vena cava superior dan inferior. Fungsi atau kegunaan elektrokardiogram yaitu yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama
uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Sistem kerja mekanisme elektrokardiogram. Ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi, yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram atau EKG. Yang ketiga, ada EGG atau elektrogastrogram. Adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Sistem kerja elektrogastrogram atau EGG adalah elektrod yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Sistem kerja elektrod yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang keempat, ada ENG atau elektroneurogram. Adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneurogram atau ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saat motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Sistem kerja sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis ventrikel di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dan elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektrod mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Yang kelima, ada ERG atau elektroretinogram. Adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Elektroretinogram berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata, yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektrod ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektro dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Yang keenam, ada EOG atau elektrookulogram. Adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Elektrookulogram berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea dan retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Sistem kerja pada pengukuran ini, sepasang elektrod diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang terlihat lurus ke depan, ke titik rujukan.
EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan anguler dan percepatan angulernya juga dapat ditentukan. Elektrokulograf lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibuler atau keseimbangan. Dan yang terakhir ada EEG atau elektroensefalogram, adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi, di mana fungsi dari EEG ini yaitu yang pertama, mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesi umum selama perawatan. Sistem kerja elektroensefalogram atau EEG dapat diukur dengan menempatkan elektro di dalam kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektrod yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Nah, jadi gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan dari saya? Teman-teman sudah cukup tahu ya mengenai materi biolistrik ini? Oke, kalau gitu video kali ini cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.